Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi di SKA 26. Pada kesempatan malam hari ini, proses belajar mengajar kita dengan tema atau pembahasan pelayanan bank ya. Tapi sebelumnya kita awali perkuliahan ini dengan sama-sama membaca doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pertama-tama juga kita selalu memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dan dipertemukan kembali dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah manajemen perbankan ya. Tentu kenapa ini selalu disampaikan karena hanya atas kudrat irodatnya lah kita semua bisa seperti ini, bisa seperti sekarang ini karena atas kehendak kesempatan bisa menghirup udara, kemudian bisa masih menikmati alam ini tentu saja atas kehendak dan izin Sang Maha Pencipta yakni Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Tanpa kudrat iradat Allah atau Tuhan yang Maha Esa, kita semua tentu saja hari ini juga belum tentu bisa menyimak ataupun bisa dengan senang hati memiliki berbagai perasaan ya, karena semua yang mengatur adalah Allah. Jadi lalu saya sampaikan di awal perkuliahan, bahkan di awal kehidupan kita bangun tidur, tentu saja kita selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan malam hari ini juga semoga niat kita adalah mencari ilmu karena bagian dari ajaran agama dan perintah Tuhan juga. Kemudian semoga juga apa yang kita pelajari mendapatkan kemudahan, keberkahan, dan kemanfaatan baik dari diri kita sendiri, keluarga, kemudian maupun umat yang lainnya ya. Dan selanjutnya tak lupa sholawat serta salam juga semoga tetap dicurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita juga diantaranya telah kita bisa diberikan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kita juga satu sama lain bisa memberikan saling syafaat ya, rekan karena kesaksian kita hari ini juga dalam mencari ilmu bisa menjadi saksi juga nanti di yaumil akhir bahwa kita sama-sama mencari ridhonya. Nah, pada kesempatan malam hari ini tadi sudah disampaikan bahwa tema kita pada manajemen perbankan merupakan pelayanan perbankan. Jika kita simak beberapa layanan perbankan, kita bisa menikmati dan secara kasat mata kita bisa, apalagi praktisi di bidang perbankan ya, seperti Kang Cibi, kemudian juga beberapa teman-teman yang lain ya, yang memang kesehariannya adalah di perbankan. Ini saya kira bisa kita simak, kita lihat bahwa beberapa layanan yang kita bisa nikmati, yang bisa kita berikan sebagai petugas bank, ada yang memang berwujud ya, yang tangible, seperti misalkan gedungnya gitu kan, kemudian layanan ruang front office-nya, ruang tunggunya, menjemukkan tidak, memudahkan tidak. Ini juga bagian-bagian dari layanan. Kemudian juga keramahannya dari para petugas ya. Kan tidak terkadang ya, zaman dulu itu kalau kita datang, apalagi bawanya tabungannya uang recehan ya, karena dulu saya sempat punya usaha, misalnya Anda punya usaha seperti warungan yang punya banyak uang receh atau bahkan kusut ya, lembaran seratusan dulu itu ya, 500-an, 1000-an, itu udah raut muka si teller itu udah kusut aja karena yang dia bayangkan adalah menghitungnya lama sementara antriannya luar biasa panjang. Nah, ini tidak boleh dilakukan oleh petugas bank.
Jadi layanan apapun dengan kondisi apapun tetap harus memenuhi standar operasional yang sudah ditentukan. Nah, tentu saja ini terlihat dan terasa ya. Banyak juga layanan-layanan yang memang terasa tapi tidak terlihat, misalkan seperti apa ya, eh, sikap ya, raut muka, kemudian juga, nah sekarang udah berubah ya jika kita simak layanan-layanan yang tangible saja yang berwujud dari mulai tempat parkir kita disambut, kemudian satpam menyambut, kemudian bahkan mengisi warteg pun kita tidak bawa ballpoint langsung ditawarin, bahkan ballpoint satpam itu sendiri, kemudian masuk ke teller juga itu kita antrinya tidak panjang karena berbagai layanan disediakan ya, termasuk juga sekarang ini fasilitas buka rekening online ya, jadi tidak harus antri dan datang ke perbankannya. Ini juga termasuk di BCA ya, Kang Sidik, waktu rekan Bapak juga meminta untuk dibantu, ternyata bisa dilakukan secara online. Termasuk juga ternyata verifikasi kalau PIN ATM terkunci. Ini dulu kita harus selalu datang ke customer service ya, sudah antri, tempat parkirnya penuh, kemudian datang ke customer service juga antri, customer service cuma 2 dan 3, sementara layanan banyak, sangat malas karena pekerjaan kita juga sangat banyak dan bahkan sudah ada janji di 1 jam ke depan gitu. Nah ternyata di sana tertahan 3 jam 4 jam karena memang antri ya, dengan berbagai kondisi dan kendala dari setiap nasabah yang disampaikan di customer service. Nah ternyata verifikasi PIN terkunci itu bisa dilakukan secara online dan secara virtual. Nah ini juga bagian dari layanan-layanan yang memudahkan ya pada nasabah. Kemudian jika dulu ya eh, setoran simpanan itu harus selalu di bank, kita sekarang sudah bisa di ATM ya. Jadi ada ATM itu bukan hanya untuk mengambil uang ya, tetapi setoran juga ternyata bisa menerima. Sehingga pada hari Sabtu libur pun kita tetap bisa melakukan setoran melalui karena mungkin kan di rumah rawan atau bahkan ada keperluan yang harus ditransfer ataupun dikirim melalui m-banking atau internet banking, tetapi saldo kita mungkin minim ya atau terbatas. Padahal yang dikirimkannya harus sebesar yang lebih besar dari saldo yang kita miliki. Maka penambahannya dilakukan dalam setoran tunai. Nah, cuma masalahnya dulu jika di hari Sabtu dan Minggu ini kan kita susah, maka harus menunggu hari Senin. Nah, ternyata pembayaran harus maksimal hari Senin jam 8 misalkan. Ini memudahkan bahwa kita hari Sabtu, hari Minggu sudah bisa setor melalui ATM setoran. Banyak lagi layanan-layanan yang intinya adalah meningkatkan kepuasan nasabah dari sisi layanan, kemudahan dan kemanfaatan. Ya, tentu saja kepuasan itu akan terjadi jika apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, tentu saja bukan yang diinginkan dan dibutuhkan tidak rasional. Misalkan ingin dapat uang bunganya lebih gede, ini juga tidak rasional ya, karena bank juga memberikan bunga ini dari mana uangnya. Artinya, kemudahan-kemudahan yang diinginkan dan yang dibutuhkannya adalah memudahkan dengan aktivitas dia, dengan harapan dia yang sangat wajar dan rasional gitu kan. Dan ini menjadi nilai tambah dari kekuatan bank kita ya, sehingga apabila pelayanan ini kita fasilitasi dengan maksimal, maka akan muncul kepuasan nasabah sehingga kita akan penjualannya meningkat, yang pada akhirnya profitabilitas meningkat, profitabilitas meningkat, kesejahteraan pun baik karyawan maupun pemilik saham, owner dari bank yang tempat kita bekerja juga meningkat kesejahteraannya, dan ini akan terjadi hal-hal yang sangat menguntungkan ya bagi semua stakeholder yang ada di lembaga perbankan tempat kita bekerja. Ini yang luar biasa. Ini termasuk juga dulu layanan bank. Kita ini domisili bank itu hanya ada di setingkat kabupaten ya. Nah, orang-orang yang di daerah itu sudah jauh, biayanya besar, menghabiskan waktu yang lama, datang ke kantornya pun ngantri. Nah, ini kan
sangat menyulitkan ya, sangat merugikan nasabah. Sehingga bagaimana caranya layanan ini bisa memuaskan pelanggan-pelanggan yang ada atau nasabah yang ada di wilayah pelosok sebut saja ya, atau di kecamatan-kecamatan yang jauh, maka mereka dari sisi flash layanan tempat ya membuka sebuah unit-unit atau cabang-cabang gitu ya. Seperti BRI unitnya udah di hampir di semua kecamatan ya, bahkan hampir di semua desa itu sudah ada mitra-mitra untuk mendekatkan gitu ya, yang namanya briling gitu ya. Kemudian ada kantor layanan khas ya, di setingkat, bahkan di satu kecamatan saja untuk wilayah perkotaan ada unit 2 sampai 3 ya, seperti Kota Kaler itu di pasarnya ada ya unit teras BRI, kemudian di Anggrek dulu ada teras BRI, itu satu kelurahan Kota Kaler ya. Nah, ini artinya bahwa dalam rangka pelayanan ya, kan kalau tersentral gitu ya, itu ngantrinya luar biasa panjang, sehingga mereka memberikan layanan dari sisi tempat yang lebih mendekatkan. Nah, kemudian Kota Kaler itu kan unit BRI itu ada di wilayah Sukarame ya, sementara para pedagang yang di pasar itu kalau mau setor tetap aja dia harus meninggalkan usahanya, sehingga BRI mendekatkan diri di bank itu ada yang namanya unit, kantor unit ya, kemudian ada yang menyebut juga teras BRI, jadi ada layanan juga di sana ya. Ini bagian dari layanan. Begitupun bank-bank lainnya ya, ini hanya salah satu contoh karena saya tidak di-endorse sama BRI, cuma itu hanya salah satu ilustrasi saja ya. Kemudian layanan-layanan lain juga yang berwujud adalah mobile banking ya, mobile banking. Mobile banking dulu yang kita maksud adalah bentuknya bank yang berjalan ya, artinya dalam bentuk setoran kendaraan yang bisa memfasilitasi kita yang ada di pelosok. Tapi sekarang mobile banking itu lebih kepada virtual ya, dalam bentuk m-banking ya. Dan bahkan setoran dari manapun kita sudah bisa melihat dari laporan transaksi yang ada di situ. Nah, ini bagian dari layanan ya. Jika dulu kita mau ada transfer ya, sebelum ada notifikasi datang ke HP kita, kita itu harus melepon customer service kalau nggak mau datang ke kantornya dan menceritakan bahwa ada yang transfer, apakah sudah masuk atau tidak, gitu. Seperti itu ya, baru disampaikan nanti. Nah, kemudian kesininya berkembang dengan notifikasi, sehingga saat ada transfer dari manapun, itu saya kira tidak harus menanyakan kembali kepada customer service atau bahkan kita datang ke bank ya untuk mengeceknya, tetapi notifikasinya udah masuk. Tetapi itu pun ada syaratnya, seperti misalkan saldo pulsanya harus di atas 5.000, berarti yang di bawah 5.000 tidak ada laporan notifikasi itu, sehingga kita mengeceknya tidak terlihat. Kemudian juga ada notifikasi. Nah, sekarang lebih berkembang kepada pelaporan mobile banking ya, di mana di situ dalam aplikasi situ begitu Anda dipicit, walaupun pulsa nggak ada, yang penting kuotanya ada, di situ ada berbagai fitur layanan ya, termasuk mau bayar-bayar apa, kemudian mau melakukan pembelian apapun yang secara virtual, baik secara e-wallet, OVO maupun GoPay, kemudian Shopify dan lainnya, itu bisa dilakukan di situ transferannya, sehingga uang benar-benar virtual, tidak langsung tunai ya gitu. Berbeda dengan zaman dulu. Nah, jika kita tidak melakukan pengembangan layanan ke arah situ, saya kira apalagi dunia perkembangan sekarang ini sudah memang serba digital, saya rasa bank tersebut akan ketinggalan konsumen ya, ketinggalan nasabah. Karena sekarang ini jangankan transaksi yang di atas ratusan ribu, jutaan atau puluhan juta, 7.500 saja ataupun ribuan saja itu transaksi sudah melakukan virtual, entah itu dengan semacam barcode ya yang di delete, kemudian ataupun lainnya. Nah, nanti e-tol bisa aja itu pakai barcode gitu, pakai barcode di situ, misalkan HP tinggal di barcode, di scan barcode, dan nanti akan mendebit saldo rekening kita. Nah, sepanjang saldonya masih ada, saya kira bisa saja nanti pembayaran itu juga bisa pakai seperti itu. Hari ini masih memakai kartu ya, ke depan bisa saja bisa melakukan di hal-hal seperti itu. Nah, hari ini walaupun memakai kartu, bisa saja kan di layanan m-banking tadi
saat Anda kehabisan saldo, bisa saja menambah saldo ke kartu member yang ada di e-tol Anda misalkan gitu ya. Termasuk juga sekarang layanan satu kartu dengan multifungsi. Misalkan kemarin ada beberapa bank yang melayani kepada kita pihak universitas untuk kartu mahasiswa itu multifungsi ya. Selain sebagai kartu mahasiswa, juga bisa sebagai ATM, juga bisa sebagai e-tol ya. Jadi kalau nanti masuk tol gitu ya, Anda pembayaran cukup keluarin kartu mahasiswa tadi, kemudian ditempelkan di situ, kemudian itu bisa digunakan sebagai kartu untuk pembayaran e-tol. Sepanjang memang saldonya harus tetap ada ya, karena kalau saldonya tidak ada ya nanti Anda akan tertahan juga di situ karena tidak ada bagian finansial yang bisa diambil oleh manajemen tol. Kemudian juga bisa digunakan sebagai kartu debit. Artinya jika Anda belanja-belanja kemanapun, Anda cukup dengan menggunakan kartu mahasiswa tadi. Sepanjang memang saldonya juga ada ya, jangan sampai saldonya kosong Anda menggunakan, nanti malu juga kita ya, seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bukan masalah kartu mahasiswanya, tetapi layanan dari perbankan ini sangat luar biasa berkembang ya. Tidak hanya tadi dari sisi gedung, keramah tamahan, karena kalau keramah tamahan saya kira dengan sistem pengembangan virtual kayak tadi ya, kita sudah sangat jarang bertemu dengan para pegawai kan. Nah, kita nabung aja tidak ketemu dengan teller kan, karena hari Sabtu bahkan hari Senin pun kita supaya ingin cepat sambil lewat di jalan nyimpan uangnya melalui ATM setoran ya gitu. Kemudian saat kita ada masalah di PIN, kita juga ternyata virtual, tidak. Nah, sehingga sangat jarang. Sehingga apa yang dulu kita sampaikan bahwa keramah tamahan itu sangat minim sekarang ditemukan. Gitu. Walaupun tetap masih ada ya, mungkin 50-50 ya, 50%, 50%. Tapi jika dulu 100%, ya sekarang paling 50 gitu ya. Jadi ada hal-hal tertentu saja kita datang ke sana itu. Gitu. Bahkan kartu tabungan saja itu sangat jarang untuk menemukan printer passbook. Kenapa? Karena Anda transaksi selalu m-banking. Mungkin saja baru 1 tahun kembali Anda datang ke sana, begitu di print transaksinya udah banyak karena tapi kan kalau di m-bankingnya udah kelihatan kan transaksi pengganti bukunya udah kelihatan. Ini luar biasa ya. Layanan itu tidak hanya sekedar kita melihat gedung. Nah, ini pun masih, cuma presentasinya sekarang udah berkembang serba digital, serba virtual layanannya ya gitu. Jadi setingkat bank yang memang tidak bisa mampu melayani ke perkembangan virtual, saya rasa banyak ditinggalkan. Ya walaupun ada beberapa segmen pasar yang memang masih menyukai yang tidak m-banking, mungkin karena latar belakang pendidikan mungkin rendah, yang kedua mungkin sektor pelaku ekonominya mikro atau kecil, tidak terlalu banyak transferan, kemudian juga mungkin kepemilikan dari fasilitas masyarakat tadi yang memang tidak memiliki HP untuk fasilitas m-banking, bahkan mungkin tidak memiliki HP, ya mungkin itu segmen targeting dari bank yang belum mengembangkan layanan virtual seperti tadi, seperti BPR mungkin belum ke sana ya, belum sampai ke sana karena m-banking itu masih setingkat bank umum ya BPR. Nah BPR makanya segmennya kalau mau menginginkan dengan nasabah kepuasan kayak tadi m-banking, saya rasa dia tidak bisa ya karena memang aturan BI belum mengoptimalkan BPR sampai ke setara tingkat itu. Gitu. Nah, makanya pangsa pasar, segmen targeting dan positioning dari BPR itu ya harus ke tadi menengah, kecil dan mikro tuh, bukan berarti yang besar tidak ada mungkin 1-2 ya, karena mungkin menghargai lihat karena ada saudara di tempat bank tersebut gitu ya, atau mungkin ada anak kerabatnya itu lebih menghargai ke arah situ ya. Sebenarnya kalau fasilitas layanan mereka kalah ya, apalagi si nasabah tadi itu transaksinya itu luar biasa banyak, intensitasnya tinggi, dan memerlukan fasilitas yang luar biasa layanan. Kan kalau para pengusaha sudah nggak mau kan ngantri di sana, bukan males atau apanya, karena pekerjaan mereka itu luar biasa padat, harus janji dengan investor, janji dengan mitra, janji dengan pengacara, janji dengan
notaris dan lain sebagainya, dan itu peluang yang akan hilang jika kita harus memanfaatkan layanan yang masih tradisional atau manual gitu ya, yang lama ini menggunakan yang baru gitu. Seperti itu barangkali, dan banyak lagi layanan-layanan yang lainnya. Mungkin nanti juga dijelaskan oleh kelompok 5 ini, termasuk yang berwujud, yang nampak, yang oleh kasat mata oleh kita yang kurang tidak berwujud, tapi kita bisa merasakan. Kemudian bagaimana apa istilah responsiveness-nya, kemudian empatinya gitu ya, walaupun sekarang udah serba virtual ya. Baik, untuk menjelaskan lebih detail tentang apa itu dan bagaimana pelayanan bank dalam perkembangannya saat ini, hari ini saya kira kelompok 5 ya, terdiri dari Nenden dan Sandi, saya kira siap menyampaikan presentasinya ke hadapan kita semua, hasil pencarian materi, kemudian diskusi berdua ya. Cuma telat mengirimkan ya, dan kelihatan presentasinya juga diburu-buru ini, singkat sekali, kemudian juga materinya juga dipaksakan. Makanya selalu saya bilang jangan di nanti-nanti ya gitu. Nah, ini pesan juga untuk kelompok berikutnya 5, kelompok 6, 7, 8, 9, 10, ini jangan merasa bahwa saya sekarang presentasi masih di kelompok 5, saya kelompok 10 masih lama. Jangan di nanti-nanti, kumpulkan, buatkan sekarang juga. Jadi saya instruksikan kelompok 6, 7, 8, 9, 10, walaupun presentasinya masih jauh, masih lama, sekarang, besok langsung kumpulkan ya, tidak boleh dinanti-nantikan, karena akan kejadian seperti kelompok sekarang. Minggu kemarin saya nggak ngajak karena tidak ada kelompok yang mau presentasi, artinya belum mengirimkan. Hari ini kelompok 5 pun mengirimkan di posisi-posisi injury time, itu juga seolah-olah tergesa-gesa ya, Nenden ya sama Sandi. Dan mudah-mudahan kelompok lain tidak terjadi seperti ini, karena kita nggak pernah tahu kalau di nanti di depan itu kita ada apa yang tidak diinginkan, entah itu sakit, entah itu ada keperluan dan lain sebagainya, sehingga lebih cepat lebih bagus ya, itu saja. Baik, selanjutnya silahkan kepada Nenden dan Sandi untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan tema pelayanan bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenen Intan Sapitri. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang pelayanan bank syariah. Pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan pelayanan nasabah adalah rangkaian kegiatan sikap dan perilaku petugas bank dalam menerima kehadiran atau komunikasi dengan nasabah secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan sistem pelayanan bank syariah yaitu compliance, pemenuh, ansuran jaminan, reliability kehandalan, sustainability, bentuk fisik, dan empati. Standar mutu pelayanan bank syariah. Standar mutu pelayanan bank syariah sama halnya dengan standar kualitas yang dimiliki oleh bank syariah dalam memberikan pelayanan yang baik bagi nasabah. Bank syariah memiliki standar mutu pelayanan sendiri, yaitu service excellence, adalah kependuluan kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan, pemenuhan, dan mewujudkan kepuasan agar mereka selalu loyal kepada perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandi. Melanjutkan presentasi dari PNN. Tata cara melayani nasabah, yaitu cepat, tepat, cermat, cekatan, teliti, kemudian benar, ramah, sopan, simpatik, mengalah, kemudian fleksibel, penuh perhatian, menyenangkan, memuaskan, kemudian tertib, aman, canggih, dan sehat, rapih, indah, serasi, dan penampilan. Etika pelayanan bank syariah. Etika pelayanan bertitik pada perilaku petugas bank dalam berbagai lini dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah, dalam memperhatikan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Jadi etika perbankan adalah bagaimana proses aktivitas pemasaran kebijakan secara benar,
adil dan berpegang teguh kepada nilai-nilai dalam berbisnis. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat sekali ya, Nenden sama Sandi, cuma 2 menit ini ya. Nah ini apakah memang strategi supaya banyak didiskusi, banyak pertanyaan, atau memang kesannya tergesa-gesa ya untuk dibuat kemudian dan dikirimkan. Nah ini saya rasa tadi sudah saya sampaikan, jangan seperti ini ya kalau untuk yang opsi yang kedua. Tapi mudah-mudahan singkatnya kelompok ini adalah merupakan strategi yang pertama supaya tidak terlalu detail dalam penyampaian, tetapi akan banyak dalam diskusi ya. Silakan ya, seperti itu. Dan mengupas tadi apa yang disampaikan oleh Nenden, ini sebetulnya bukan pelayanan bank syariah, jadi pelayanan bank umum aja, baik konvensional maupun syariah. Karena konteks manajemen perbankan pada semester 4 ini bukan perbankan syariah, tetapi manajemen perbankan. Artinya mau perbankan, mau syariah juga harus berlaku umum dalam materi ini, tidak menyampaikan perbankan syariah. Berbeda nanti kalau Anda materi atau mata kuliahnya perbankan syariah, mungkin materi ini benar menjadi pelayanan bank syariah. Jadi ini pelayanan bank saja gitu, baik yang konvensional maupun syariah harus disampaikan seperti itu ya. Jadi saya harap kembali di materinya. Kemudian yang kedua, kalau isi materi yang disampaikan Nenden ini ya berlaku baik untuk syariah maupun konven ya. Jadi layanan itu merupakan kepedulian, bagaimana ya caranya. Inti dari layanan ini adalah memuaskan nasabah, memuaskan pelanggan gitu ya, supaya nanti integritas mereka terhadap perusahaan kita tinggi gitu, loyalitasnya tinggi gitu. Karena dalam manajemen pemasaran kan kepuasan pelanggan atau kepuasan nasabah itu akan terjalin pada penjualan dan loyalitas ya, seperti itu. Jadi mereka loyal terhadap perusahaan kita. Nah, kemudian juga mengupas apa yang disampaikan Sandi ya, memang benar bahwa bagian dari layanan itu termasuk keramahan, kemudian komunikasi dan lainnya ya. Walaupun tadi sudah saya sampaikan dalam perkembangannya dunia sekarang ini, hal-hal yang tadi disampaikan Sandi itu sudah sedikit menurun presentasinya ya, karena sedikit sekali sekarang nasabah yang memang berinteraksi langsung dengan para petugas ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, untuk penabungan saja mereka banyak nasabah yang melakukan melalui mesin ya, setoran mesin ya gitu. Kemudian juga untuk tadi kalaupun ada kendala, ternyata customer service sudah ada customer service virtual. Bahkan mereka sudah menyiapkan tahapan-tahapan jika ATM terkunci passwordnya, bagaimana cara menyelesaikan sudah virtual. Termasuk pembukaan rekening baru juga sudah virtual ya, bisa online. Artinya di sini kita sudah tidak terlalu menemukan yang tangible, yang langsung, yang berwujud, kita berhadapan-hadapan face to face dengan para petugas. Sehingga keramahan yang dimaksud oleh Sandi sekarang udah berpindah kepada keramahan virtual, kecepatan layanan virtual, dan lain sebagainya. Termasuk kita mau melihat laporan transaksi, dulu kita harus ngeprint ke sana, atau melihat saldo di ATM, atau menanyakan ke customer service. Sekarang tidak, cukup di m-banking kecepatan, dan lebih memudahkan, dan mesin itu ternyata lebih memuaskan, lebih meramahkan. Ya walaupun memang tidak tersenyum, tetapi kadang-kadang tidak mengecewakan, karena terkadang kalau kita datang ke kantor ya, memang ada senyum, tetapi kadang-kadang juga selalu ada ibarat gini ya, sendok mah karapa ketok yang pacul pastinya jenggarpu. Makanya selalu ada sikap, entah itu maksudnya bukan ke kita, tapi kita merasakan bahwa kenapa ya sikap satpam, kenapa ya sikap teller kok begitu. Nah ini lebih sakit gitu, kadang-kadang lebih senang dengan mesin, dengan virtual gitu. Walaupun mereka nggak menemukan senyumnya, tetapi mereka itu tidak juga menemukan menyakitkannya gitu terhadap kita. Nah, ini juga kadang-kadang diinikan gitu ya. Dan bahkan lebih senang dari kecepatan, dari ketepatannya itu, karena mereka mesin udah diprogram, MBM sudah diprogram seperti itu. Ini sangat luar biasa gitu ya. Nah, itu karena dengan manusia kan kalau kita transfer aja kan, oh harus otoritas seseorang ininya, nunggu lagi, ngantri lagi.
Nah, kalau di M-Banking kan itu sudah jelas otoritas maksimum transfer berapa, ketahuan, kemudian transfer, itu luar biasa. Luar biasa, dan kita semua merasakan, Anda yang saya sebagai konsumen merasakan sendiri dengan hal-hal seperti, bahkan kita bisa bertransaksi jual beli sambil tiduran, sambil sebut saja sambil di mobil itu, eh, lalu lalang transaksi itu berseliweran gitu ya, seperti itu, tidak harus ke bank transfer dan lainnya gitu. Ini luar biasa. Saya kira mudah-mudahan Mangga di diskusi untuk diperjelasnya ya, dan di sini juga banyak praktisi, baik praktisi perbankan ya yang kerja di perbankan maupun kita semua praktisi, karena kita sebagai nasabah konsumen yang berhubungan dengan dunia perbankan. Mangga apa yang dirasakan, apa yang perlu ditanyakan, didiskusikan, dan silakan Nenden sama Sandi dipandu untuk diskusinya. Mudah-mudahan singkatnya presentasi kalian berdua adalah strategi untuk berbanyak di diskusi ya, bukan singkatnya presentasi kalian karena tergesa-gesa keburu di injury time. Nah, gitu, mudah-mudahan bukan itu ya, seperti itu. Pada kelompok lain, saya sarankan jangan dinanti-nanti, buatkan secepatnya, kirimkan secepatnya, karena kalau sudah beres kan menjadi ketenangan bagi diri kita ya, gitu. Jangan sampai setelah di WA baru sing burubuk istilahnya, malah untuk membuatkan sehingga kesannya jadi tergesa-gesa atau tidak optimal ya, tidak maksimal. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.